Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh. Kalian bercita-cita menjadi animator 3D, tapi cuma jadi angan-angan. Realita ingin menciptakan sebuah terobosan di dunia per-3D-an, tapi yang kalian punya cuma PC kentang. Jangan risau, jangan bimbang. Di era sekarang dengan HP pun animasi 3D bisa kalian ciptakan tanpa mengeluarkan sepeser pun uang. Yang pasti bisa mengalahkan animasi terbaik di negara kita, yaitu Merah Putih One for All. Ini sebenarnya all atau al sih kalau di sini tuh. Alah, bodo amat lah. Tonton video ini sampai akhir, akan gue kasih tahu celahnya. Animasi 3D. Di sini gue gak mau ngomongin sejarah perkembangan animasi 3D, tapi gue mau tanya sesuatu sama kalian. Kenapa kalian tertarik dengan industri ini? Padahal ada yang lebih simpel di dunia digital dari segi cara pembuatannya dan lebih efisien dalam mempelajarinya. Contoh saja seperti desain logo, desain banner, dan lain-lain. Itu kan belajarnya lebih singkat, pembuatannya juga lebih simpel. Kenapa kalian memilih bergelut di industri animasi 3D? Padahal cara pembuatannya itu jelas kompleks dan butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Tapi itu semua tidak berlaku untuk saat ini, karena welcome to AI world era. Wait a second. Walaupun hasil 3D-nya sampah. Sebelum adanya AI, untuk menciptakan animasi 3D pasti membutuhkan skill yang orang FOMO pasti tidak bisa ikuti. Karena harus memiliki mesin pembuat animasi 3D yang biasa kita sebut dengan PC komputer. Dan harus memiliki spek yang mumpuni dan didukung software-software yang berbayar maupun yang gratis seperti Blender ataupun Unreal Engine, 3ds ataupun Maya. Tapi setelah semua itu masih belum cukup. Kalian juga harus tahu apa itu yang namanya proporsi, skala, anatomi, rigging, sculpting, ruang, tata letak, rasio, color theory, motion, konsep, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari sendiri. Itu kalau 3D-nya doang. Kalau mau dijadiin animasi harus belajar lagi. Editing lah, shot angle lah, motion karakter lah. Pusing deh kalau dijelasin. Tapi semua aspek itu sudah tidak terlalu diperlukan karena di era sekarang cukup bermodalkan imajinasi dan kalimat yang presisi. Kalian semua sudah bisa menciptakan animasi 3D dengan waktu singkat dan hanya bermodalkan video tutorial. Lagi dan lagi di sini gue tidak sedang mengarang cerita, dan tentu saja gue sudah praktekin membuat animasi 3D yang gue buat dengan AI sebelumnya. Kalian bisa tonton aja. Dari zaman nenek moyang kucing dan anjing, yang mereka wariskan hanyalah konflik satu sama lain. Tidak ada yang pernah benar-benar menang dari pertikaian mereka berdua. Sampai pada saat ini, di negeri Iris, ada seorang kesatria kucing bernama Felix dan raja besar anjing bernama Jack bertarung untuk memperebutkan kastanya di depan manusia. Disinilah semua pertikaian ini akan berakhir. Kedamaian tak akan berlangsung lama. Felix, bersiaplah. Seperti yang Paduka titahkan. Sebenarnya kualitasnya tidak seburuk yang kebanyakan orang lain pikirkan. Dengan catatan contoh karakter yang akan dianimasiin di WPA itu sudah menggambarkan suasana dan detail adegan, ditambah dengan kalimat prompt yang presisi, pasti hasilnya tidak jauh dari apa yang kalian harapkan. Gue nggak akan ngasih contoh cara membuatnya di video ini, karena ini bukan video tutorial. Tapi kalau kalian ingin tutorial dari gue, bolehlah gue nanti pertimbangkan.
Sudah pasti hasil dari AI tidak sebagus animasi 3D yang dibuat secara manual, dan pastinya dengan kualitasnya untuk sekarang tidak bisa asal digunakan di dunia perfilman. Tapi dengan adanya teknologi ini, semua kalangan bisa merasakan dan menciptakan animasi 3D yang mereka buat sendiri, dan mungkin saja bisa menjadikan mereka peluang untuk meraup pundi-pundi kekayaan. Dengan catatan tetap berkembang dan dipelajari agar tidak menciptakan sampah-sampah tontonan di dunia digital ini. Pertama, poin plus dari genre 3D animasi AI ini bisa mempermudah para amatir di dunia digital untuk membantu mengekspresikan imajinasi terpendam mereka. Semua kalangan bisa mencoba karena dengan modal handphone dan kuota sudah bisa merasakannya. Kedua, bisa menciptakan peluang baru dan sebagai alternatif tambahan untuk meraup pundi-pundi uang. Contohnya di dunia periklanan yang menggunakan animasi 3D, bisa kalian akali dengan membuatnya dari AI. Ketiga, bisa dijadikan gebrakan di dalam industri perfilman dengan catatan pembuatnya sudah menguasai dan pro dalam menggunakan AI dan segi cara dia promnya. Keempat, praktis karena tidak perlu alat yang mahal dan tanpa perlu mengisi voice over karena sudah tersedia dan sudah diisi sama AI-nya. Kelima, karena pembuatannya tidak seribet animasi 3D manual dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mempelajarinya, sehingga kita bisa mendapatkan tontonan yang berbeda-beda di setiap harinya. Poin minus dari teknologi ini sangatlah banyak dan sudah menciptakan peluang permasalahan yang baru. Pertama, perusak industri animasi 3D karena AI ini sangatlah instan dan produksinya sangatlah masif. Hasil dari generate-nya itu seringkali sangatlah sampah dan para penggunanya yang FOMO pasti akan tetap menggunakan video yang cacat tadi sebagai ide konten mereka tanpa disaring terlebih dahulu. Kedua, sangat mudah terdeteksi plagiatisme karena database AI seringkali terbatas, jadi sangat memungkinkan hasil dari generate prompt-nya sangat mirip dengan karya original orang lain. Ketiga, minimnya hak cipta karena produksinya yang masif dan untuk mendaftarkan hak milik itu mahal dan ribet, menjadikan video animasi dari AI itu tidak bisa diklaim kepemilikan dan dijadikan peluang kedua bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri video yang kita buat. Keempat, hasil yang AI buat pasti tidak bisa detail dan belum 100% bisa kita kontrol gerakannya. Berbeda dengan 3D animasi buatan sendiri, karena setiap detailnya dibuat secara teliti dan memerlukan waktu berhari-hari. Di animasi 3D AI, hasilnya jauh berbeda dari animasi 3D buatan mereka sendiri, karena sudah sangat jelas perbedaan waktu pembuatannya yang terlalu singkat. Dan setiap gerakan di 3D AI biasanya sangat kaku dan seringkali out of topic. Sebenarnya masih banyak lagi plus dan minusnya, tapi untuk kali ini hanya ini yang bisa gue kasih tahu pada kalian. Ya, semua poin plus minusnya itu pasti akan berubah dan berkembang seiring berkembangnya zaman dan teknologi di bumi ini. Pesan dan kesan dari gue, kalian yang memiliki keinginan dan bercita-cita sebagai 3D animator dengan tujuan yang jelas yaitu pundi-pundi kekayaan ataupun membuat gebrakan baru di industri animasi, kalian harus dan wajib mempelajari AI ini. Tapi jangan tinggalkan dan jangan berhenti untuk belajar meningkatkan skill kalian di 3D animasi yang manual, karena sebaik-baiknya hasil itu yang dikerjakan dengan proses di dalamnya. Teruslah belajar dan berkembang, karena di era digital ini hal yang lebih berharga dari uang adalah ilmu pengetahuan. Stay king, see you next suspect, don't play with the young.